Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Utami dengan NIM 8111421520 dari Rombel 10. Pada video kali ini, saya akan membahas secara khusus mengenai subjek-subjek hukum internasional. Nah, yang seperti diketahui bersama nih teman-teman, bahwa negara merupakan subjek hukum internasional. Namun, pada perkembangannya, dewasa ini, negara bukan satu-satunya subjek dalam hukum internasional. Lalu, apa saja sih yang masuk ke dalam subjek-subjek hukum internasional? Kita akan membahas itu di video kali ini. Untuk subjek hukum internasional yang pertama, yaitu ada negara. Negara merupakan subjek hukum internasional penuh, di mana dalam Konvensi Montevideo tahun 1949 menjelaskan bahwa suatu negara dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional apabila memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, mempunyai penduduk yang tetap. Yang kedua, wilayah tertentu. Yang ketiga, memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat. Dan yang keempat, mempunyai kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara yang ada di dunia. Subjek hukum internasional yang kedua yaitu Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan ini menjadi salah satu subjek dari hukum internasional. Hal ini dikarenakan yang pertama, Vatikan diakui oleh negara-negara yang ada di dunia. Yang kedua, Vatikan juga terlibat menjadi pihak dalam perjanjian-perjanjian internasional. Dan yang ketiga, Vatikan juga mengikuti masuk ke dalam organisasi-organisasi internasional. Hal ini terjadi setelah adanya perjanjian pada tanggal 11 Februari tahun 1929 antara Tahta Suci dengan Italia, di mana pada saat itu Italia mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan terbentuknya sebuah negara yaitu Vatikan. Sumber hukum internasional yang ketiga itu ada Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa ini mempunyai sejarah yang unik dalam pembentukan hukum internasional. Walaupun pada kenyataannya Palang Merah Internasional ini mempunyai ruang lingkup yang terbatas sebagai subjek hukum internasional, namun sebagai subjek hukum internasional, Palang Merah Internasional ini diperkuat oleh adanya perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah Internasional, sehingga yang kita ketahui bersama bahwa hukum internasional itu sebuah organisasi yang kemudian menjadi subjek hukum internasional di mana mempunyai ruang lingkup yang terbatas. Selanjutnya, subjek hukum internasional yang keempat itu ada organisasi-organisasi internasional. Organisasi-organisasi internasional ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada organisasi internasional dalam keanggotaannya yang bersifat global, namun maksud dan tujuannya itu secara umum yaitu ada PBB. Yang kedua ada organisasi internasional yang keanggotaannya itu secara global, namun maksud dan tujuannya itu lebih spesifik seperti IMF, ILO, WHO, WTO, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu organisasi internasional yang keanggotaannya itu bersifat regional namun mempunyai maksud dan tujuan yang umum seperti ASEAN. Kedudukan organisasi-organisasi internasional ini dalam subjek hukum internasional itu tidak diragukan lagi karena mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi. Subjek hukum internasional yang kelima itu ada orang perseorangan atau individu. Manusia sebagai individu juga termasuk ke dalam subjek hukum internasional. Dalam perjanjian Versailles tahun 1919 memuat beberapa pasal yang memungkinkan individu itu dapat mengajukan perkara secara internasional ke mahkamah arbitrase, sehingga dari perjanjian tersebut
dapat berkesimpulan bahwa individu itu juga termasuk ke dalam subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional yang terakhir itu ada pemberontak dan pihak yang bersengketa. Pemberontak dan pihak yang bersengketa ini masuk ke dalam subjek hukum internasional apabila telah memenuhi persyaratan. Yang pertama, sudah terorganisir. Yang kedua, menaati hukum perang. Yang ketiga, dia memiliki wilayah yang dikuasai. Yang keempat, dia mampu melakukan hubungan dengan negara lain. Yang kelima, dia dapat menentukan nasibnya sendiri. Yang keenam, di mana dia menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya tersebut. Yang ketujuh, dia mampu memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri gitu. Jadi pemberontak atau pihak dalam sengketa ini bisa menjadi subjek hukum internasional. Seperti contohnya yaitu ada PLO, yaitu gerakan pembebasan Palestina gitu. Oke, sekian penjelasan saya mengenai subjek-subjek hukum internasional dalam video ini. Mungkin ada dalam salah kata dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.